Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an kulli sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku, sahabat inspirasi dan Quran yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersua di dalam kegiatan tafsir inspirasi, di mana tentunya hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang terus akan memberikan kita semangat dalam kehidupan. Dan ini tidak terlepas dari goresan tangan dari ayahanda kita, guru besar kita, Profesor Dr. Zainal Zakaria. Sahabat Al-Quran, sahabat inspirasi. Kali ini kita akan mengambil sebuah inspirasi dari surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan ayat 85. Yang Allah katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli hukman walhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Rabbi habli hukman walhiqni bis-salihin. Allah mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita bisa mengambil tiga hal dasar ilmu yang memberi inspirasi untuk kita optimis dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian kita bisa menjadi mukmin yang soleh secara sosial, secara jamaah, yang baik menurut agama Islam tentunya. Yang pertama adalah ilmu. Bagaimana ilmu itu agar membuat kita menjadi soleh dan bisa kita manfaatkan untuk kita tebarkan kepada umat, kepada seluruh masyarakat agar menjadi manfaat. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Fath Al-Barri, ilmu agama itu seperti hujan. Sebagaimana hujan akan menghidupkan tanah yang mati atau gersang, maka demikian pula ilmu agama akan mendapatkan hati yang mati. Sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita bisa masuk pada ayat yang kedua, yaitu waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Mukmin yang baik itu tentunya kita harus meninggalkan nama baik dan teladan mulia. Seorang mukmin, idealnya seorang mukmin itu tentunya kita meninggalkan sesuatu yang baik. Apakah kita tinggal di satu daerah tertentu atau kita nanti meninggal di suatu hari nanti, maka kita sebagai yang dikatakan sebagai mukmin yang ideal itu adalah yang mampu kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak dengan perbuatan yang tidak baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka itu tentu bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, maka kemudian ayat ini menjadi sebuah inspirasi, ya, menjadi sebuah inspirasi
bagi mukmin yang baik itu meninggalkan sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain dan menjadi contoh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sarana hidup perlu dimiliki. Ya. Ini tentu akan dapat menumbuhkan nama baik. Ya. Dunia itu hanyalah sebuah sarana, ya, bukan tujuan. Bagaimana bisa kita menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sementara kita tidak tahu kedudukan kita di sini. Bagaimana bisa kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir, sementara kesenangannya masih bercampur dengan berbagai macam kesedihan. Insyaallah. Selanjutnya Allah mengatakan, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah, kebaikan mukmin ini menembus batas dunia menuju akhirat yang kekal, yang kemudian digambarkan dengan surga. Maka tujuan akhir sahabatku sekalian, tujuan akhir dalam hidup ini tidak lain adalah kita menuju ke dalam surganya Allah. Bagaimana kita menggapai surganya Allah? Maka kita harus melakukan apa yang diinginkan di dalam Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi sebuah inspirasi kita, ayat ini. Nah, nama baik yang benar itu sesungguhnya adalah bisa mengantarkan kita atau mukmin itu ke surga. Maka jadikan akhirat itu di hati kita, dunia itu di tangan kita, dan kematian itu dekat dengan mata kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, ini menjadi sebuah inspirasi yang baik buat kita, yang insya Allah bermanfaat untuk menggapai surganya Allah. Ya. Baik, sahabat inspirasi, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang singkat ini, tentu akhirnya apa yang menjadi tujuan kehidupan kita tentunya memiliki sarana yang perlu ditempuh. Bisa kita ambil kesimpulan dari surah Asy-Syu'ara ini pada ayat 83 sampai dengan 85 ini adalah yang pertama, ya, kita perlu ilmu, ya, agar kita bertambah saleh, ya, kemudian kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan ilmu itu. Ya, bagaimana kemudian selain ilmu bertambah, tentu iman juga naik, yang kemudian tentu menjadi alat kita menuju surganya Allah, ya, kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain. Seorang mukmin itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Begitulah idealnya. Kemudian sarana hidup perlu dimiliki agar dapat menumbuhkan nama baik. Artinya kita memerlukan kehidupan yang layak. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak? Ialah dengan memperbaiki diri kita, ya, agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, terus mencari ilmu, mencari ilmu yang baik, yang bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain, sehingga nama kita pun akan menjadi baik, dan tentu ini menjadi sarana kita sama tujuannya nanti untuk menggapai surganya Allah. Kemudian sekali lagi, nama baik yang ideal itu adalah bagi seorang mukmin bisa mengantarkan dirinya ke surganya Allah. Tidak ada yang lain yang kita niatkan selain daripada itu. Nah, sahabatku, sahabat inspirasi semua, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan waktu yang terbatas ini, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.